Kisah Abu Dujannah dan pohon kurma. Alkisah, ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dujannah. Abu Dujannah memiliki kebiasaan tergesa-gesa meninggalkan jamaah seusai sholat subuh. Tidak seperti sahabat yang lain yang menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berdoa. Suatu ketika Rasulullah menegurnya, "Wahai Abu Dujannah, tidakkah kau memiliki permintaan kepada Allah? Kenapa engkau tidak menunggu sampai aku selesai berdoa?" tanya Nabi kepada Abu Dujannah kemudian. "Ya Rasulullah, tentu aku mempunyai permintaan kepada Allah," jawab Abu Dujannah. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Lalu, mengapa engkau segera pulang, wahai Abu Dujannah?" Abu Dujannah menjawab pertanyaan Rasulullah, "Bukannya aku tidak mau mendengarkan doamu ya Rasulullah? Namun, aku ini memiliki anak kecil di rumah yang sedang lapar. Tidak ada satu makanan pun tersisa di rumahku. Tidak jarang, kami seharian hanya bisa menahan lapar. Dalam kondisi demikian, aku memiliki tetangga yang mempunyai pohon kurma dan batangnya condong ke rumahku. Pernah suatu hari, usai sholat subuh, aku menunggu sampai mendengarkan engkau membaca doa ya Rasulullah. Namun yang terjadi, ketika aku sampai di rumah, anakku sedang memungut kurma tetanggaku itu. Dia memakan kurma yang berjatuhan di halaman rumahku karena kelaparan," ungkapnya menjelaskan di hadapan Rasulullah dan sahabat yang lain. Maka segera aku keluarkan kurma itu dari mulutnya dan aku berkata kepadanya, "Wahai anakku, aku tidak mau engkau memakan yang bukan hakmu." "Nak, jangan kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak hanya karena perbuatanmu ini." Anak Abu Dujannah sontak menangis. Kedua matanya meneteskan air mata karena kelaparan. "Wahai Rasulullah, hamba katakan lagi kepada anak hamba, hingga nyawamu lepas pun, aku tak akan rela meninggalkan harta haram di perutmu. Lebih baik mati kelaparan daripada hidup memakan uang haram." Dari kisah Abu Dujannah itu, Rasulullah meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah mengundang pemilik pohon kurma itu dan memberikan penawaran kepadanya, "Hai Fulan, aku akan membeli pohon kurmamu dengan 10 kali lipat dari pohon kurmamu itu di surga. Pohonnya terbuat dari batu jamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih, dan di sana terdapat bidadari yang cantik jelita." Si pemilik kurma munafik itu pun langsung menolaknya, karena tawaran yang diajukan Rasulullah tidak langsung ada saat ini, ujar si pemilik pohon kurma itu. Mendengar penolakan tersebut, majulah Sayyidina Abu Bakar memberikan penawaran lain. "Hai Fulan, ku beli pohon kurmamu dengan 10 pohon kurma terbaikku di kota Madinah." Mendengar penawaran Sayyidina Abu Bakar, akhirnya si pemilik pohon kurma itu mau menjual pohon kurmanya dan pohon kurma itu langsung diberikan kepada Abu Dujannah. Lalu pemilik pohon kurma itu pun langsung pulang ke rumahnya dan bercerita kepada istrinya. Pemilik pohon kurma berkata kepada istrinya, "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku akan tetap memakan kurma itu terlebih dahulu dan tidak akan pernah aku berikan buahnya kepada tetangga kita itu," ujar si pemilik pohon kurma. Malam pun tiba. Keesokan harinya, secara tiba-tiba pohon kurma telah berpindah ke pekarangan rumah Abu Dujannah. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa betapa hati-hatinya
para sahabat Rasulullah terdahulu dalam menjaga diri serta keluarganya dari makanan dan harta yang haram. Sesulit apapun kehidupan seseorang, janganlah kita memberi makan diri dan keluarga kita dari barang haram, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.